Ya, teman-teman semua, kita kan minggu kemarin udah dikasih pemberitahuan bahwa teman-teman bisa mempelajari materi selanjutnya terlebih dahulu. Nah, berhubung materi sekarang itu mengenai prinsip bisnis grafis, aku mau ngasih tugas ke teman-teman secara berkelompok. Ada Alif, Juli, sama Dea. Nanti Alif, Juli, sama Dea cari minimal 3, berarti masing-masing 1 orang aja. Minimal 1 orang 1 prinsip buat buat cari prinsip yang teman-teman ketahui dari yang udah teman-teman pelajari. Nah, itu ya teman-teman, boleh nanti teman-teman silahkan diskusi sama dibuat PowerPoint-nya. Habis itu nanti Ibu mau lihat, terus nanti teman-teman masing-masing saling mempresentasikan apa yang telah teman-teman cari. Oke? Coba tunggu, kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang ya. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Dimengerti, Pak. Oke. Aman. Oke. Oke, teman-teman semua udah 15 menit. Udah PowerPoint ini juga udah nyampe di email Bapak. Bapak bakal langsung share screen terlebih dahulu. Udah ada belum? Ada, Pak. Oke. Ada 3 nih. Kalau misalnya dilihat yang teman-teman ketahui atau yang udah teman-teman rangkum, ada unity, ada balance, sama proporsional atau proporsi. Oke. Yang pertama, dan nanti untuk teman-teman sekarang memiliki tugas individu. Tugas individunya yaitu menjelaskan satu-satu, tapi akan Bapak acak, jadi akan Bapak tunjuk. Jadi Bapak juga nggak tahu nih, ini yang mencari unity itu Malik atau Dea atau Juli. Jadi Bapak akan tunjuk secara acak, terus nanti teman-teman yang ininya ya, yang menjelaskannya ya. Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Oke. Paham. Oke. Oke, yang pertama ada unity atau kesatuan. Nih, coba Bapak pengen tahu dari Alif. Unity itu apa, Alif? Iya, Pak. Kalau yang aku temuin sih, unity itu ini ya, Pak, merupakan prinsip yang menekankan keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Jadi si unsurnya dikatakan menyatu atau enggaknya itu dengan prinsip ini, Pak. Yang ini tuh berhubungan banget nih si unity ini sama jarak atau alignment itu, Pak, sama spasi-spasi gitu. Terus sama proximity juga, sama kesatuan. Jadi ya unity ini yang aku temuin sih gitu, Pak. Oh, oke. Jadi unity gitu ya, satu kesatuan. Jadi yang Alif ketahui itu kayak satu kesatuan objek yang ada di sebuah desain itu tidak bisa dibeda-bedakan gitu ya. Maksudnya dalam artian itu ya satu kesatuan, itu ya satu desain gitu, satu tujuan, satu visi dan misi gitu ya, Alif ya. Jadi tidak bisa Iya, Pak. dibeda-bedakan. Oke, betul sekali, Alif, bagus tanggapannya, saya juga setuju. Oke, yang kedua ada balance atau keseimbangan. Pengen dari Juli dulu coba. Baik, Pak. Jadi balance itu ya seperti yang kita ketahui juga artinya keseimbangan. Jadi keseimbangan ini itu maksudnya adalah kekuatan saling berhadapan dan menimbulkan adanya dan dalam suatu visual. Maksudnya tuh balance di sini teh antara satu elemen dengan elemen yang lain tuh nggak saling tumpang tindih gitu, dilihatnya enak dan penataannya juga seimbang. Jadi nggak kayak yang satu misalnya dalam hal temanya tema horor, yang satunya warnanya
hitam pekat, tapi yang satunya tiba-tiba jadi biru, kan nggak balance banget gitu ya, Pak. Nah, kayak gitu misalnya di coloring contohnya. Terus kalau misalnya dibentuk juga, ada bentuk, misalnya runtut tuh bentuknya bulat, tiba-tiba di tengahnya ada segitiga. Nah, itu salah satu contoh bentuk nggak balance juga menurut saya ya, Pak, kayak gitu. Oke, oke, oke. Betul banget dari Juli kayak keseimbangan warna, keseimbangan bentuk juga itu sangat berpengaruh terhadap sebuah desain atau sangat berpengaruh dalam prinsip si keseimbangan atau balance ini gitu ya. Dan nggak hanya dari itu juga kayak misalnya objek-objek yang ada di dalamnya, baik ukuran dan juga proporsi atau juga jarak antara eh, elemen satu dengan elemen yang lainnya itu juga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan. Kayak misalnya bikin ilustrasi atau desain yang ada orangnya, yang satu orangnya kecil, tapi yang satu orangnya gede. Padahal itu tuh ceritanya atau ingin menyampaikan informasinya mereka tuh sama gitu, bukan sebuah raksasa dan kurcaci, tapi itu tuh sama. Nah itu tuh bisa mispersepsi yang lihatnya. Nanti yang lihatnya bisa nyangkanya ini tuh ceritanya raksasa sama kurcaci, padahal sebenarnya yang mau disampaikan oleh desainernya ini tuh orangnya sama-sama aja. Nah itu juga salah satu contoh penggunaan keseimbangan. Oke, bagus dari Juli, terima kasih. Terus selanjutnya ada yang terakhir ada proporsi atau proporsional. Boleh dari saudari Dea? Boleh, Pak. Ini sebelumnya suara saya masuk nggak ya, Pak? Masuk. Masuk ya. Nah, proporsi itu adalah suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain, berhubungan juga nih ukuran sama bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Nah, maksudnya tuh di sini tuh proporsi tuh berarti dilihat dari ukuran bidangnya, terus bentuknya sama materinya. Misalnya penempatannya di bagian mana, dan nggak boleh dalam satu desain tuh, misalnya untuk materinya tuh padat banget, disimpannya di kiri. Untuk desain juga padat, disimpannya di kiri. Ternyata yang kanan tuh kosong. Nah, itu tuh kan nggak boleh apa ya? Itu Ya. tuh nggak proporsional gitu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan kanvas desain itu biar proporsinya tuh enak antara ukuran bidang, bentuk, sama materi atau teks gitu, Pak. Oke, sip, mantap ya, benar ya. Tadi terkait proporsi atau bahasa sederhananya mah porsi lah ya, kalau ya teman-teman suka makan bakso atau apa, berapa porsi neng misalnya gitu ditanya. Nah jadi si porsi itulah yang ibarat mangkok tuh kanvas gitu ya. Nah isi-isinya tuh si desain-desainnya gitu. Benar tadi kayak kata dia, nggak mungkin ada kanvas yang sebelahnya kosong tapi sebelahnya sisanya penuh, padahal kan bisa dibagi-bagi gitu ya, dalam satu kanvas tuh bisa dibagi-bagi, ada agak renggang ke kitanya, agak dikasih jarak dan sebagainya supaya nggak mengumpul dan nggak sebagian kosong. Kalau misalnya kita ibaratkan foto sebuah makanan, itu kalau misalnya di plating, misalnya kita mau foto atau ada makanan namanya mie ayam. Mie ayam itu kan mie ayam ya, mie duluan yang disebut. Itu tuh pasti mindsetnya orang-orang tuh ada mie, terus dikasih ayamnya, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya namanya mie ayam, tapi nyatanya isinya ayam, ayam bekakak satu, sama mie-nya cuman sedikit, misalnya cuman sesendok doang. Nah, itu kan salah satu proporsi yang salah juga. Maksudnya sebenarnya proporsinya nggak salah, tapi namanya yang salah. Nah, ini juga berlaku di desain, ibarat si nama itu adalah informasi yang mau disampaikan sama si desainer tersebut gitu. Dan si makanan itu ibaratkan dengan objek-objek atau elemen-elemen yang ada di desain tersebut. Seperti itu. Jadi harus selaras antara tujuan sama informasi yang mau disampaikan dengan
isi dari desain tersebut. Seperti itu. Terima kasih Dea dan terima kasih juga teman-teman semua. Tuh, udah juga ini terakhir. Mungkin untuk tugasnya kita cukupkan. Terima kasih buat teman-teman semua. Nanti habis ini kita penutupan dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak.